Bayangkan Anda sedang mengemudi di jalur selatan Jawa Barat. Ini musim mudik atau mungkin libur panjang akhir pekan. Anda terjebak di lingkar gentong atau nagrek. Di depan Anda, truk besar merayap dengan kecepatan 5 km per jam, berjuang menaklukkan tanjakan curam. Di belakang, ribuan kendaraan mengular. Perjalanan Bandung ke Tasikmalaya yang seharusnya indah berubah menjadi mimpi buruk berdurasi 7 hingga 8 jam. Itulah realitas yang dialami jutaan orang selama puluhan tahun. Dan itulah mengapa kita berbicara tentang Jalan Tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap, atau yang kita kenal sebagai Tol Getaci. Tol Getaci bukan sekedar proyek pengaspalan jalan, ini adalah proyek rekayasa peradaban. Dengan panjang total rencana 206,65 km, tol ini dirancang untuk merebut gelar jalan tol terpanjang di Indonesia dari tol terpeka di Sumatera. Ini adalah kunci untuk membuka gembok isolasi ekonomi yang selama ini membelenggu Priangan Timur dan pantai selatan Jawa. Namun di balik megahnya rencana ini, tersimpan drama finansial yang rumit, tantangan geologis yang mengerikan, dan dampak sosial yang akan mengubah wajah ekonomi lokal selamanya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah anatomi proyek senilai puluhan triliun rupiah ini sampai ke akar-akarnya. Anatomi raksasa dan tantangan teknis. Mari kita bedah rutenya. Tol ini tidak mengambil jalur mudah, ia membelah jantung pegunungan Jawa Barat. Rencananya dibagi menjadi 4 seksi utama. Namun realitas di lapangan per akhir 2025 memaksa pemerintah membaginya menjadi 2 tahap besar. Tahap prioritas, Gedebage hingga Ciamis, sekitar 108 km. Tahap lanjutan, Ciamis hingga Cilacap menuju 2029 ke atas. Kenapa proyek ini begitu mahal dan lambat? Jawabannya ada di tanah yang dipijak. Jalur Gedebage ke Garut Utara adalah mimpi buruk bagi insinyur sipil. Kontur tanahnya naik turun ekstrim dengan jenis tanah vulkanik muda yang labil. Kita tidak bisa melupakan fakta bahwa jalur ini melintasi atau berdekatan dengan zona sesar Garcella atau Garut Selatan yang aktif. Ini menuntut teknologi konstruksi tingkat tinggi. Kita bicara tentang board pile atau tiang pancang bor yang sangat dalam untuk menahan jembatan-jembatan panjang, long span bridges, agar tahan gempa. Bahkan Menteri PU sempat menyebutkan opsi penggunaan terowongan atau tunnel menembus bukit seperti di Cisumdawu untuk menjaga kelandaian jalan, meskipun biayanya jauh lebih mahal daripada membelah bukit biasa. Ini bukan sekedar jalan, ini adalah pertarungan teknik sipil melawan alam. Drama investasi maju mundur. Mari kita bicara uang. Awalnya proyek ini dimenangkan oleh konsorsium raksasa bernama Jasa Marga Gedebage Cilacap atau JGC. Di dalamnya ada Jasa Marga, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan lainnya. Di atas kertas ini adalah Dream Team, tapi realitas ekonomi menghantam. Pada 2023-2024, BUMN karya kita mengalami krisis likuiditas parah. Waskita dan Wika harus merestrukturisasi utang mereka. Akibatnya, mereka tidak bisa menyetor modal untuk proyek sebesar Getaci. Konsorsium bubar jalan. Per akhir 2025, pemerintah di bawah Kementerian PU yang baru, Menteri Dodi Anggodoko, melakukan strategi ulang. Proyek ini dilelang kembali dengan pemangkasan fokus. Bangun sampai Ciamis dulu, yang penting jalan. Investasi dipangkas dari 56 triliun menjadi sekitar 37 triliun rupiah. Ini angka yang lebih masuk akal untuk dijual ke investor. Menariknya, ada pergeseran peta pemain. Investor asing, khususnya dari Cina, mulai melirik. Nama-nama seperti Guangxi Beibu Golf sempat muncul dalam diskusi infrastruktur lintas selatan, Pejagan Cilacap, dan pola serupa diharapkan terjadi di Getaci. Investor Cina biasanya membawa dana segar, tapi juga membawa syarat ketat soal tenaga kerja dan material. Ini adalah dinamika baru yang harus kita awasi di 2026 nanti. Tapi ada satu twist politik di 2026. APBN kita sedang dikunci untuk satu prioritas utama Presiden Prabowo, swasembada pangan. Anggaran Kementerian PU tahun 2026 sebesar 118 triliun rupiah, sebagian besar tersedot untuk bendungan dan irigasi sawah. Artinya, jangan harap ada suntikan dana tunai besar VGF dari APBN untuk konstruksi tol ini. Getaci harus mandiri. Ini mempersempit daftar calon investor hanya pada mereka yang punya nafas sangat panjang. Jika tol ini jadi, dampaknya akan masif. Pariwisata, Pangandaran akan menjadi Bali baru yang sesungguhnya. Saat ini butuh 7 hingga 8 jam dari Jakarta ke Pangandaran. Dengan Getaci, itu bisa dipangkas menjadi 4 hingga 5 jam. Statistik menunjukkan kunjungan ke Pangandaran sudah tembus jutaan per tahun. Bayangkan jika aksesnya semudah ke puncak. Investor hotel sedang bersiap-siap melakukan land banking di sana. Industri, kawasan Tasikmalaya dan Garut, Leles, Banyuresmi disiapkan menjadi kawasan industri baru.
Upah di sini masih kompetitif dibanding Karawang atau Bekasi. Dengan adanya tol, hambatan logistik hilang. Tapi ada harga yang harus dibayar. Ingat tol Cipali? Saat Cipali dibuka, rumah makan di jalur Pantura, Indramayu atau Subang mati suri. Hal yang sama mengancam jalur Nagrek, Limbangan, Malangbong, dan Gentong. Ribuan pedagang tahu Sumedang, keripik, dan rumah makan Sunda legendaris terancam kehilangan 60 hingga 80% pelanggan mereka. Apakah mereka siap? Sayangnya mitigasi untuk ini sering kali terlambat. Jika tidak ada strategi rebranding jalur lama menjadi wisata kuliner transit, bukan sekedar jalur lewat, kita akan melihat banyak gulung tikar massal di 2029 nanti. Realitas di lapangan, tanah dan manusia. Mari kita lihat ke bawah, ke tanah yang akan dibebaskan. Di Kabupaten Garut, progresnya luar biasa. Per November 2025, pembebasan lahan sudah tembus 50%. Desa-desa seperti Kandang Mukti dan Tambak Sari sudah tuntas. Warga di sana mengalami fenomena ganti untung. Miliaran rupiah cair. Ada yang bijak membeli sawah lagi, tapi banyak yang konsumtif, beli mobil baru, renovasi rumah. Ini menyuntikkan likuiditas ekonomi desa sesaat, tapi beresiko jangka panjang jika uang habis tak bersisa. Sebaliknya, di Kabupaten Bandung, Cikancung, Paseh, ceritanya berbeda. Warga protes, sudah setahun harga ditentukan, resume, tapi uang belum cair. Ketidakpastian ini menyiksa. Mereka tidak bisa menanam di lahan itu, tapi juga belum punya uang untuk pindah. Disparitas kecepatan pembayaran antara Garut dan Bandung ini menjadi residu masalah sosial yang harus segera dibereskan pemerintah sebelum konstruksi fisik masuk. Masalahnya ada di LMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara. Di tahun 2026, antrian pencairan dana pembebasan lahan sangat panjang. Getaci harus berebut kue dengan pembebasan lahan IKN dan bendungan. Jika di 2026 tidak ada earmarking atau alokasi khusus triliunan rupiah untuk menuntaskan Bandung hingga Garut, konstruksi fisik mustahil mulai. Ekskavator tidak bisa masuk jika sertifikat belum berpindah tangan. Masa depan dan kesimpulan. Tol Getaci tidak berdiri sendiri. Di ujung timur, Cilacap, ia akan bersalaman dengan Tol Cilacap-Yogyakarta yang juga sedang diproses dan Tol Pejagan Cilacap. Jika semua ini tersambung, estimasi 2030 hingga 2032, Pulau Jawa akan memiliki 2 tulang punggung, Tol Trans Jawa Utara, Pantura, dan Tol Trans Jawa Selatan, Pansela. Ini krusial karena Pantura semakin sering terancam banjir rob. Jalur selatan adalah backup strategis pertahanan ekonomi nasional. Sebagai penutup pembahasan kita, Tol Getaci adalah inevitabilitas atau kenyastiaan. Ia harus dibangun suka atau tidak suka, karena beban jalur arteri sudah tidak manusiawi. Namun tantangannya bukan lagi soal bisa atau tidak secara teknik, tapi siapa yang bayar dan siapa yang dikorbankan. Investor butuh kepastian untung, IRR. Warga butuh kepastian bayar, pedagang kecil di Nagrek butuh kepastian nasib. Tahun 2026 akan menjadi tahun penentuan. Jika lelang ulang sukses dan alat berat mulai menderu, maka sejarah baru Priangan Timur dimulai. Jika gagal lagi, maka mimpi 45 menit ke Garut Tasikmalaya harus dikubur kembali. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini. Sampai jumpa di analisis infrastruktur berikutnya.